Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk materi D. Kisah teladan Nabi Ilyasa alaihi salam. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa dapat meneladani kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. D. Kisah teladan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihi salam, dan beliau juga merupakan murid dari Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam bertemu dengan Nabi Ilyasa alaihi salam ketika masih kecil. Pada saat itu, Nabi Ilyasa alaihi salam menderita sakit parah. Melihat kondisi tersebut, Nabi Ilyas alaihi salam memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan penyakit daripada Nabi Ilyasa alaihi salam. Setelah Nabi Ilyasa alaihi salam sembuh, beliau ikut berdakwah dengan Nabi Ilyas alaihi salam kepada kaum Bani Israel. Beliau juga pernah ikut bersembunyi dengan Nabi Ilyas alaihi salam di dalam gua guna menghindari pengejaran kaum Bani Israel yang ingin membunuh mereka, yang diketuai oleh Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihi salam meninggal dunia, Nabi Ilyasa alaihi salam menggantikannya untuk mengurusi umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ilyasa sebagai seorang nabi setelah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyasa alaihi salam melanjutkan misi pamannya, yaitu Nabi Ilyas alaihi salam, sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa alaihi salam kembali taat kepadanya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Pada saat itu, kaum Bani Israel kembali durhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyasa alaihi salam tidak gentar untuk menghadapi berbagai rintangan di hadapannya. Nabi Ilyasa alaihi salam selalu berusaha untuk mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyasa alaihi salam terus menyeru kepada kaum Bani Israel agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyasa alaihi salam juga selalu mengingatkan kepada kaum Bani Israel akan datangnya
hari akhir dan adanya surga serta neraka. Tidak hanya itu, Nabi Ilyasa alaihi salam juga menjadi raja yang arif dan bijaksana. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihi salam, kaum Bani Israel hidup secara rukun, tentram, dan makmur karena mereka berbakti dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, setelah beliau wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Ilyasa alaihi salam. Hari demi hari, mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan semua kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Berdasarkan kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah 1. Bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ilyas alaihi salam beserta Nabi Ilyasa alaihi salam yang bekerja sama dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel. Meskipun pada akhirnya Nabi Ilyasa alaihi salam sendiri yang melanjutkan dakwah Nabi Ilyas alaihi salam setelah beliau meninggal. 2. Taat dan patuh pada pemimpin. Kita harus taat dan patuh kepada pemimpin, sebagaimana semasa Nabi Ilyasa alaihi salam hidup, kaum Bani Israel selalu patuh dan menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi Ilyasa alaihi salam, sehingga mereka hidup rukun, tentram, dan makmur. 3. Taat, patuh, dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut akan membawa kebaikan kepada kita, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Sikapku, aku dapat meneladani kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Setelah selesai pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.